Cerita ini berlatar tahun 1975. Fikri adalah pemuda yang tumbuh dengan nilai-nilai sederhana, dibesarkan oleh ayahnya yang penuh kasih meski kehidupan mereka jauh dari mewah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu Pak Karim menyiapkan becaknya sebelum mereka berangkat bersama ke terminal. Bagi Fikri, Terminal Pulau Gadung bukan hanya tempat kerja ayahnya, tetapi juga menjadi sekolah kehidupan, di mana ia belajar kerasnya realitas dan cara menghadapi tekanan. Di sana, ia menyaksikan ayahnya berjuang melawan lelah demi sesuap nasi, sebuah pengorbanan yang membuat Fikri merasa bertanggung jawab untuk membantu meringankan beban keluarga. Namun, suasana di terminal seringkali jauh dari ramah. Preman-preman yang menguasai area itu memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memeras dan menindas para tukang becak, termasuk Pak Karim. Fikri yang hanya seorang remaja tidak bisa berbuat banyak, tapi ia menyimpan kemarahan terhadap ketidakadilan yang terjadi setiap hari. Meski begitu, ia berusaha menjaga optimisme ayahnya, yang selalu mengajarkan untuk tidak menyerah meskipun dunia terasa kejam. Dalam diam, Fikri memendam rasa cemas dan marah yang semakin besar seiring waktu, terutama ketika ia melihat ayahnya mulai kehilangan kekuatan menghadapi tekanan dari para preman. Kelompok preman yang dipimpin oleh Darto dikenal kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Mereka menguasai terminal Pulau Gadung dengan tangan besi, memastikan setiap tukang becak, pedagang kecil, hingga sopir angkot tunduk pada aturan mereka. Darto dan anak buahnya memeras tanpa pandang bulu, memungut uang keamanan yang sebetulnya hanya kedok untuk memperkaya diri. Pak Karim, meski seorang lelaki tua yang sudah renta, tetap menjadi sasaran intimidasi mereka. Keterlambatan membayar upeti, sekecil apapun alasannya, dianggap sebagai penghinaan, dan hukuman segera dijatuhkan. Tidak ada ruang untuk kompromi di bawah kekuasaan Darto, yang membuat hidup di terminal penuh ketegangan bagi mereka yang mencari nafkah. Ketika Pak Karim terlambat membayar, para preman langsung menyerangnya tanpa peringatan. Pukulan dan tendangan yang diterima Pak Karim membuatnya terkapar di depan mata para tukang becak lain yang hanya bisa menyaksikan dalam diam, takut menjadi korban berikutnya. Fikri, yang berada tak jauh dari lokasi kejadian, mencoba menghentikan kekerasan itu, tetapi fisiknya yang masih muda dan lemah membuatnya tidak berdaya melawan kekuatan para preman. Melihat ayahnya dihajar habis-habisan, Fikri diliputi rasa marah yang tak terkendali, bercampur dengan rasa frustrasi karena tidak mampu melindungi orang yang paling ia sayangi. Peristiwa itu menjadi salah satu titik balik yang mulai membakar api dendam di hati Fikri, meskipun saat itu ia belum tahu bagaimana caranya melawan. Pak Karim selalu membayangkan Fikri sebagai seorang pria dewasa yang mampu mengubah nasib keluarganya. Dalam benaknya, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan yang menjerat mereka. Ia sering berbicara tentang harapannya di sela-sela kayuhan becaknya, menggambarkan Fikri sebagai seorang insinyur, guru, atau bahkan pejabat yang dihormati. Namun, kenyataan berkata lain. Pendapatan Pak Karim sebagai tukang becak semakin tidak menentu, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Situasi ini memaksa mereka berdua menghadapi pilihan-pilihan sulit yang membuat mimpi itu tampak semakin jauh dari jangkauan. Meski Pak Karim tidak pernah mengungkapkan rasa kecewanya, ia menyimpan kegelisahan mendalam atas kemungkinan gagal memenuhi janjinya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi Fikri. Fikri, yang menyadari beban besar di pundak ayahnya, akhirnya mengambil keputusan berat untuk berhenti sekolah. Dengan hati yang perih, ia meninggalkan bangku pendidikan dan kenangan bersama teman-temannya, menggantinya dengan rutinitas kerja di sebuah bengkel kecil di dekat terminal. Setiap hari, ia mengotori tangan dengan oli dan keringat, berusaha membantu ayahnya mencukupi kebutuhan keluarga. Meski Fikri berusaha terlihat tegar, di dalam hatinya ia merasa hampa, menyadari bahwa cita-citanya harus dikorbankan demi membantu orang yang paling ia hormati. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah bentuk baktinya kepada Pak Karim, yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya selama ini. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya di terminal Pulau Gadung. Namun ketegangan tetap terasa ketika Darto dan anak buahnya mendekati Pak Karim. Dengan penghasilan harian yang nyaris tak seberapa, Pak Karim mencoba mempertahankan uang hasil jerih payahnya, yang sebagian besar akan ia gunakan untuk kebutuhan makan dan membayar utang. Ketika para preman memaksanya menyerahkan uang tersebut, sesuatu dalam diri Pak Karim meledak. Ia, yang biasanya pasrah, kali ini memberanikan diri melawan. Dengan tangan gemetar, ia memohon agar uang itu dibiarkan untuk keluarganya. Namun, permohonannya justru menjadi bahan ejekan bagi para preman.
Pak Karim akhirnya mencoba bertahan dengan kekuatan terakhirnya, namun upayanya malah memicu kemarahan Darto yang merasa kehormatannya sebagai penguasa terminal sedang ditantang. Tanpa ampun, Darto memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Pak Karim. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh renta itu, membuatnya terkapar tak berdaya di aspal dingin. Fikri yang kebetulan sedang berada di sekitar terminal langsung berlari menghampiri ayahnya, berharap bisa menghentikan kebrutalan tersebut. Namun, keberaniannya tak cukup untuk melawan belasan preman yang jauh lebih kuat darinya. Fikri mencoba melindungi tubuh Pak Karim dengan badannya sendiri, tetapi ia dihajar habis-habisan hingga pingsan. Dalam pandangan terakhirnya sebelum kesadaran hilang, ia melihat ayahnya terkulai dengan darah yang mengalir di sekitarnya, menyadari bahwa momen ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ketidakberdayaan itu menorehkan luka mendalam, menyulut amarah yang perlahan berubah menjadi dendam membara. Fikri terbangun di kamar rumah sakit dengan tubuh penuh luka dan rasa nyeri yang menusuk setiap gerakan. Kepalanya berdenyut hebat, sementara kenangan malam kelam itu membanjiri pikirannya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia memandangi langit-langit kamar dengan pandangan kosong, mencoba menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Perasaan bersalah menggerogoti hatinya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia seharusnya lebih berani, lebih kuat, atau lebih cepat untuk menyelamatkan Pak Karim. Namun, semua itu sudah terlambat. Air mata mengalir di pipinya tanpa henti, mencerminkan betapa dalam luka emosional yang ia rasakan, jauh melebihi luka fisik yang dideritanya. Fikri merasa kehilangan satu-satunya orang yang menjadi sandaran hidupnya, menyisakan kehampaan yang menyesakan. Saat dokter dan perawat merawat tubuhnya, kabar tentang para preman yang masih bebas berkeliaran di terminal sampai ke telinganya. Berita itu membakar amarah di dadanya, menggantikan kesedihan dengan gelombang dendam yang tak terkendali. Bagaimana mungkin orang-orang yang merenggut nyawa ayahnya tetap hidup seolah tidak ada yang terjadi? Pikiran itu menghantui Fikri siang dan malam. Ia mulai membayangkan wajah-wajah para preman itu, terutama Darto, yang dengan tangan dinginnya telah menghancurkan segalanya. Dendam yang mengakar perlahan-lahan berubah menjadi tujuan hidupnya. Di dalam hati, Fikri bersumpah akan membalaskan dendam ayahnya, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Di tengah kegelapan hatinya, Fikri menemukan sosok Pak Salim, seorang pria tua yang dikenal penduduk kampung sebagai pensiunan tentara dengan masa lalu yang misterius. Pak Salim tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di ujung gang, jauh dari keramaian, tetapi auranya memancarkan wibawa yang sulit diabaikan. Ketika Fikri secara tidak sengaja bertemu dengannya, Pak Salim langsung mengenali kesedihan dan amarah yang terpendam di dalam diri pemuda itu. Ada sesuatu dalam tatapan Fikri yang mengingatkan Pak Salim pada dirinya di masa muda, kemarahan yang belum tersalurkan dan dendam yang belum terbalaskan. Saat percakapan mereka semakin dalam, Pak Salim mengetahui tragedi yang menimpa Pak Karim, dan ia memahami keputusasaan Fikri yang berusaha mencari jalan keluar dari rasa sakit yang mencekiknya. Dengan pengalaman hidupnya yang keras, Pak Salim menawarkan bantuan yang tak biasa. Ia bersedia melatih Fikri bertarung, baik dengan tangan kosong maupun senjata, agar pemuda itu mampu melindungi dirinya sendiri. Namun, tawaran ini bukan tanpa peringatan. Pak Salim memperingatkan Fikri bahwa jalan yang akan ditempuh penuh bahaya, dan tidak ada jaminan kebahagiaan di ujungnya. Meski menyadari risiko besar yang mungkin timbul, Fikri tidak ragu. Baginya, belajar dari Pak Salim adalah kesempatan untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Bagi Fikri, ini bukan sekadar latihan. Ini adalah langkah awal untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Pak Salim, dengan pandangan tajamnya, melihat tekad di mata Fikri, dan meski ia tahu bahaya dendam, ia memutuskan untuk mengajarkan segala yang ia tahu kepada pemuda itu. Pelatihan yang dijalani Fikri di bawah bimbingan Pak Salim bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas fisik yang berat, berlari sejauh beberapa kilometer, push up hingga lengannya gemetar, dan latihan ketahanan yang membuat tubuhnya hampir menyerah. Pak Salim melatih Fikri tanpa ampun, mengasah kekuatan fisiknya hingga ke batas maksimal. Ketika tubuh Fikri mulai terbiasa, latihan berlanjut ke teknik bela diri, mulai dari pukulan dasar hingga serangan mematikan. Setiap gerakan dipelajari dengan serius, diiringi bimbingan keras dari Pak Salim yang tidak mentolerir kesalahan. Selain itu, Fikri diajari cara menggunakan senjata tajam, seperti pisau dan golok, dengan presisi yang mematikan. Pak Salim juga mengajarkan taktik bertarung di berbagai situasi,
termasuk cara menghadapi lawan yang lebih besar atau jumlah musuh yang lebih banyak. Namun, tidak hanya fisiknya yang ditempa, mental Fikri pun diuji. Setiap malam, ketika tubuhnya kelelahan, pikiran Fikri dipenuhi kenangan tentang ayahnya. Bayangan wajah Pak Karim saat dihajar tanpa ampun oleh para preman kerap muncul, membuat Fikri sulit memejamkan mata. Kenangan itu menjadi bahan bakar yang terus mendorongnya melanjutkan pelatihan, meskipun tubuh dan pikirannya hampir runtuh. Pak Salim memperingatkannya untuk tidak membiarkan emosi menguasai, tetapi setiap kali Fikri mengingat malam tragis itu, amarahnya justru semakin membara. Di satu sisi, latihan ini menjadi cara untuk menyalurkan rasa sakitnya, tetapi di sisi lain, dendam itu tumbuh semakin dalam, mengaburkan batas antara keadilan dan kehancuran. Ningsih, teman masa kecil Fikri, menjadi salah satu dari sedikit orang yang berani mendekati dan berbicara dengannya setelah tragedi yang menimpa keluarganya. Melihat perubahan drastis dalam diri Fikri, Ningsih tidak bisa tinggal diam. Ia menyadari bahwa kemarahan dan dendam telah menguasai pikiran Fikri, membuatnya menjadi sosok yang asing dan sulit dikenali. Dengan penuh kekhawatiran, Ningsih mencoba menyadarkan Fikri bahwa jalan yang ia pilih hanya akan membawa lebih banyak luka, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Ia mengingatkan Fikri akan cita-cita ayahnya, bahwa Pak Karim pasti menginginkan anaknya hidup damai dan sukses, bukan terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tidak ada akhirnya. Namun, kata-kata Ningsih, meski tulus, tidak mampu menembus tembok keras yang telah dibangun Fikri dalam hatinya. Fikri, yang merasa dunianya telah runtuh, menolak mentah-mentah nasihat Ningsih. Baginya, dendam bukan hanya tentang membalas kematian ayahnya, tetapi juga tentang mengembalikan harga diri dan keadilan yang telah direnggut darinya. Ia merasa tidak ada seorang pun, termasuk Ningsih, yang benar-benar memahami rasa sakit dan kehampaan yang ia alami. Dalam pikirannya, membiarkan para preman tetap hidup tanpa pembalasan adalah bentuk pengkhianatan terhadap ingatan ayahnya. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan, meninggalkan luka emosional di antara mereka berdua. Ningsih, meski sedih dan kecewa, tidak menyerah sepenuhnya. Ia terus berharap bahwa suatu hari Fikri akan menyadari bahwa dendam tidak akan menyembuhkan luka di hatinya, tetapi hanya akan memperburuk kehancuran yang telah terjadi. Malam menjadi sekutu bagi Fikri dalam melancarkan aksinya. Dengan tubuh yang gesit dan pikiran yang dipenuhi strategi, ia mulai menyusup ke terminal Pulau Gadung, tempat di mana para preman biasa berkumpul. Ia mempelajari kebiasaan mereka, mengamati jam-jam ketika mereka lengah, dan mencari celah untuk melancarkan serangan. Fikri bergerak seperti bayangan, memastikan setiap langkahnya tidak terdengar. Target pertamanya adalah anak buah Darto yang sering memeras ayahnya. Dalam gelap, Fikri melumpuhkan mereka satu persatu dengan pukulan yang mematikan, memastikan mereka tidak punya waktu untuk melawan atau memberi peringatan. Ketika tubuh mereka tergeletak tak berdaya, Fikri meninggalkan sebuah sapu tangan dengan nama Karim terbordir rapi di atasnya, sebagai pesan bahwa ini bukan sekadar kekerasan acak, ini adalah balas dendam. Setiap aksi yang ia lakukan direncanakan dengan matang. Ia tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental para preman dengan menciptakan ketakutan yang perlahan menggerogoti mereka. Sapu tangan dengan nama Karim menjadi simbol misterius yang mulai menyebar di antara mereka, menimbulkan kecurigaan dan paranoia. Darto dan anak buahnya mulai merasa terancam, tetapi mereka tidak tahu siapa yang menjadi dalang di balik serangkaian serangan tersebut. Fikri, yang selama ini hanya seorang anak tukang becak, kini menjelma menjadi ancaman tak terlihat. Dalam pikirannya, setiap serangan adalah langkah menuju keadilan untuk ayahnya, dan ia tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat dalam kematian Pak Karim merasakan rasa takut yang sama seperti yang dialami ayahnya di malam terakhirnya. Kematian beruntun di antara anggota kelompok Darto mulai menciptakan gelombang kepanikan di dalam lingkaran preman terminal Pulau Gadung. Awalnya, mereka menganggap insiden tersebut hanyalah kecelakaan atau serangan dari geng pesaing. Namun, ketika semakin banyak korban jatuh dan tanda sapu tangan bertuliskan Karim ditemukan di setiap lokasi, ketakutan mereka meningkat tajam. Darto, yang selama ini memimpin dengan tangan besi, mulai merasakan otoritasnya goyah. Ia mencoba menunjukkan ketenangan, tetapi desas-desus di antara anak buahnya tentang pemburu dalam bayangan membuat situasi semakin tidak terkendali. Para preman saling mencurigai, takut jika pembunuh itu mungkin seseorang dari dalam kelompok mereka sendiri. Ketegangan ini menciptakan keretakan di antara mereka,
meruntuhkan solidaritas yang selama ini mereka andalkan untuk bertahan di bawah kekuasaan Darto. Sementara itu, Fikri terus bergerak dengan langkah-langkah yang semakin terencana dan penuh perhitungan. Ia menggunakan kepanikan di antara mereka sebagai keuntungan, menyerang pada momen-momen di mana mereka paling lengah. Ketika para preman mulai berjaga lebih ketat, Fikri memanfaatkan kelicikannya untuk mengelabui mereka, membuat serangan-serangan itu terasa tak terhindarkan. Dalam setiap aksinya, ia memastikan pesan yang ditinggalkan semakin jelas. Ini adalah pembalasan untuk ayahnya, dan tidak ada seorang pun yang akan lolos. Dengan setiap serangan, Fikri semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh rasa puas dari balas dendam. Namun, ia menutup rapat keraguan itu, membiarkan dendam menjadi bahan bakar yang terus mendorongnya maju. Joko, salah satu anak buah Darto yang selama ini terkenal paling licik dan pengecut, mulai merasa nyawanya dalam bahaya setelah melihat teman-temannya tewas satu persatu. Ketakutan membayanginya setiap malam, terutama setelah ia menemukan sapu tangan bertuliskan Karim di dekat lokasi serangan terakhir. Menyadari bahwa kelompok mereka tidak mampu menghentikan pembunuh yang memburu mereka, Joko memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan diam-diam, ia mengumpulkan uang dan barang berharga yang ia miliki, lalu menyusun rencana untuk kabur dari terminal. Namun, meskipun ia sudah berhati-hati, gerak-geriknya telah lama diawasi oleh Fikri, yang tahu bahwa Joko adalah salah satu orang penting dalam kelompok itu. Fikri akhirnya menghadang Joko di sebuah gang gelap ketika pria itu sedang dalam perjalanan melarikan diri. Dengan gerakan cepat, Fikri melumpuhkan Joko sebelum ia sempat melawan atau berteriak. Dalam ketakutan dan rasa sakit, Joko mencoba memohon belas kasihan, mengaku bahwa ia tidak pernah benar-benar setia kepada Darto dan hanya mengikuti perintah untuk bertahan hidup. Namun, Fikri tidak tergerak oleh alasan itu. Di bawah tekanan yang semakin besar, Joko akhirnya mengungkap lokasi persembunyian Darto dan sisa kelompoknya. Ia berharap informasi itu akan menyelamatkan nyawanya, tetapi Fikri tetap dingin. Setelah memastikan semua yang ia butuhkan, Fikri menghabisi Joko dengan cepat, meninggalkan tubuhnya sebagai peringatan terakhir bagi siapapun yang mencoba bersekutu dengan Darto. Dengan informasi baru di tangannya, Fikri kini bersiap untuk menyelesaikan misinya dan menghadapi orang yang paling ia benci. Suatu malam, Fikri memutuskan untuk menyerang salah satu markas kecil tempat para preman Darto berkumpul. Ia menyusup ke dalam dengan tujuan membunuh beberapa orang yang terlibat dalam kekejaman terhadap ayahnya. Dengan senjata tajam di tangan dan hati yang penuh kemarahan, ia bergerak cepat, menewaskan 2 orang preman yang berjaga. Namun, saat ia melangkah lebih dalam, situasi berubah menjadi lebih berbahaya. Ternyata, markas itu jauh lebih terjaga ketat daripada yang ia kira, dan Fikri terjebak dalam serangan balasan yang sengit. Beberapa preman yang lebih kuat berhasil mengepungnya, membuat Fikri terluka parah di beberapa bagian tubuhnya. Meskipun ia berhasil melarikan diri dengan darah yang mengalir deras, ia merasa sangat lemah dan terhuyung-huyung. Selama pelarian itu, rasa sakit yang ia rasakan mulai menyadarkan Fikri akan kenyataan pahit bahwa dendamnya telah membawanya ke jalan yang tak ada ujungnya. Tubuhnya yang terluka, ditambah dengan ketakutan yang mulai merayapi pikirannya, mengajaknya untuk merenung sejenak. Selama ini, ia menganggap bahwa membalas kematian ayahnya akan memberi kepuasan dan kelegaan, tetapi yang ia rasakan sekarang adalah kehampaan yang mendalam. Dendam yang selama ini membakar semangatnya kini terasa seperti beban yang semakin menyesakkan dada. Fikri mulai menyadari bahwa meski ia berhasil melukai musuh-musuhnya, pada akhirnya ia sendiri yang terjebak dalam kebencian yang tak berujung. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin merasa terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tidak akan pernah memuaskan dahaga keadilan sejati. Setelah serangkaian pembunuhan yang misterius, situasi di Terminal Pulau Gadung semakin tegang. Kematian para preman yang bertanggung jawab atas kematian ayah Fikri membuat pihak kepolisian mulai mencium adanya kekerasan yang terorganisir. Mereka tidak hanya menginvestigasi kejadian-kejadian di terminal, tetapi juga memulai penyelidikan yang lebih mendalam, mencari petunjuk-petunjuk yang dapat mengarah kepada pelaku. Setiap langkah yang diambil oleh polisi semakin mendekati identitas pembunuh yang mereka yakini bersembunyi di balik kabut kegelapan kota. Fikri, yang tahu bahwa dirinya adalah orang yang dicurigai, semakin merasa tertekan. Setiap kali ia bergerak di sekitar terminal atau di kampungnya, ia harus berhati-hati, memastikan bahwa tidak ada bukti yang tertinggal atau jejak yang dapat mengarah padanya.
Ketegangan mulai merayapi pikiran Fikri, yang meskipun masih dipenuhi rasa dendam, harus mempertimbangkan dengan lebih cermat setiap langkahnya. Ia tak bisa lagi bergerak sesuka hati seperti dulu, ketika semuanya terasa sederhana dan mudah. Polisi mulai menanyai orang-orang yang dikenal di terminal, dan Fikri tahu, jika ia tidak lebih waspada, ia bisa tertangkap kapan saja. Tak hanya itu, rasa takut terhadap pengkhianatan dari dalam kelompoknya sendiri mulai menggerogoti ketenangannya. Seseorang mungkin telah melihatnya atau mengetahui sesuatu yang dapat mengungkap identitasnya sebagai pelaku pembunuhan-pembunuhan itu. Dengan setiap hari yang berlalu, Fikri semakin merasakan bahwa tidak hanya para preman yang ia buru, tetapi juga bayang-bayang ancaman yang datang dari pihak kepolisian yang semakin mendekat. Ningsih, meskipun melihat perubahan drastis dalam diri Fikri, masih tidak bisa melepaskan rasa pedulinya. Ia menyaksikan pemuda yang dulu ceria dan penuh harapan kini menjadi sosok yang penuh dendam, terjebak dalam dunia kekerasan yang semakin menjauhkannya dari kenyataan. Ningsih merasa cemas dengan keputusan-keputusan yang Fikri ambil dan khawatir, ia akan kehilangan segalanya jika terus terobsesi dengan balas dendam. Dalam sebuah pertemuan yang semakin tegang, Ningsih mencoba berbicara dengan Fikri, memintanya untuk berhenti mengejar pembalasan yang hanya akan menghancurkan dirinya. Ia mengingatkan Fikri bahwa ayahnya pasti tidak ingin anaknya terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Namun, alih-alih mendengarkan nasihatnya, Fikri justru membalas dengan kemarahan, menuduh Ningsih tidak memahami betapa dalamnya rasa sakit yang ia rasakan. Ia merasa bahwa Ningsih tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling ia cintai dan bagaimana kematian ayahnya telah menghancurkan hidupnya. Perdebatan itu meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi keduanya. Fikri semakin merasa terisolasi, merasa bahwa tak ada seorang pun yang benar-benar mengerti dirinya atau penderitaannya. Ia menutup hati terhadap siapapun yang mencoba menghalangi jalannya, termasuk Ningsih. Di sisi lain, Ningsih merasa putus asa karena melihat Fikri semakin tenggelam dalam amarah yang membutakan, tak bisa lagi melihat jernih bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan ayahnya. Mereka yang dulunya sangat dekat kini menjadi semakin terpisah oleh perbedaan pandangan hidup, dan meskipun Ningsih masih peduli dan ingin membantu, ia merasa semakin jauh dari Fikri. Hubungan mereka yang dulunya hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan, dengan Fikri yang semakin menutup diri dan Ningsih yang merasa tak berdaya melihat sahabatnya berubah menjadi sosok yang begitu asing. Suatu malam, setelah pelatihan keras yang dijalani Fikri, Pak Salim memutuskan untuk membuka sebuah kisah yang telah lama terkubur dalam hidupnya. Dalam suasana yang hening, dengan nada suara yang lebih rendah dari biasanya, ia menceritakan masa lalu kelamnya kepada Fikri. Dulu, saat masih aktif bertugas sebagai tentara, Pak Salim memiliki keluarga yang sangat ia cintai, seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Namun, kebahagiaan itu hancur saat sekelompok penjahat membunuh keluarganya dalam sebuah serangan brutal, meninggalkannya dalam kesepian dan kehancuran yang mendalam. Pak Salim yang pada saat itu berjuang di medan perang merasa kalah dan kehilangan arah, dipenuhi oleh amarah yang membakar. Ia mencari keadilan, mengejar para pembunuh dengan harapan bisa membalaskan dendam. Namun, meski ia berhasil membunuh mereka satu persatu, hati Pak Salim tidak pernah merasa puas. Rasa hampa dan kesedihan yang lebih dalam justru semakin menguasai dirinya. Melihat Fikri yang kini juga terjebak dalam perasaan yang sama, Pak Salim merasa perlu untuk berbagi pelajaran hidupnya. Ia mengingatkan Fikri bahwa meski dendam bisa memberikan rasa pembalasan sesaat, itu tidak akan pernah menyembuhkan luka yang ada di dalam hati. Pak Salim berbicara dengan penuh pengalaman, menegaskan bahwa kekerasan hanya akan membawa lebih banyak kehancuran, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ia berkata bahwa meskipun perasaan dendam bisa memotivasi seseorang untuk bertindak, pada akhirnya yang tersisa hanyalah kehampaan. Fikri mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya masih keras dan sulit menerima kenyataan itu. Pak Salim ingin Fikri memahami bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang, dan pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka adalah dengan melepaskan kebencian. Namun, Fikri merasa terperangkap dalam perasaannya sendiri dan sulit untuk melihat jalan keluar yang lebih damai. Fikri akhirnya berhadapan langsung dengan Komar, tangan kanan Darto yang dikenal sangat brutal dan kuat. Pertarungan itu berlangsung sengit di sebuah lorong sepi di terminal, di mana keduanya saling bertarung dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Komar, dengan tubuh besar dan kecepatan yang mengejutkan, terus-menerus melancarkan pukulan dan tendangan yang hampir membuat Fikri terjatuh berkali-kali. Namun, berbekal pelatihan keras yang diterimanya dari Pak Salim,
Fikri mampu mengimbangi pergerakan Komar. Dengan gerakan cepat dan akurat, ia akhirnya berhasil melumpuhkan Komar, menghantamnya dengan serangan mematikan yang membuat lawannya terjatuh ke tanah dalam keadaan tak berdaya. Meski kemenangan itu memberinya rasa puas sesaat, Fikri merasa bahwa itu hanya langkah kecil menuju tujuan utamanya, menghancurkan Darto dan kelompok preman yang telah menghancurkan hidupnya. Kemenangan melawan Komar justru semakin memperkuat tekad Fikri. Setiap pertarungan yang dimenangkannya semakin membuatnya terobsesi dengan ide untuk menghabisi Darto, yang selama ini ia anggap sebagai simbol dari semua penderitaannya. Keinginan untuk membalaskan dendam semakin merasuk ke dalam dirinya, dan meskipun ia berhasil menyingkirkan satu persatu orang-orang yang terlibat, Fikri merasa bahwa itu belum cukup. Ia tidak bisa berhenti memikirkan wajah Darto yang selalu terlihat penuh kekuasaan, yang seolah menantang untuk dilawan. Rasa puas yang semula ia rasakan kini berubah menjadi kegelisahan, karena ia tahu bahwa tanpa mengalahkan Darto, semua pembalasan itu akan terasa sia-sia. Fikri semakin terperangkap dalam perangkap emosinya. Dengan setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari kenyataan bahwa dendam tidak akan pernah memberikan kedamaian yang ia cari. Setelah berbulan-bulan mengejar, Fikri akhirnya berhasil menemukan Darto di sebuah tempat persembunyian yang tersembunyi jauh di luar kota. Hatinya berdebar kencang, dan tangannya menggenggam erat senjata yang ia bawa. Darto, yang tampaknya sudah mengetahui bahwa hari-harinya tinggal dihitung, berdiri dengan tenang, seolah menunggu ajalnya. Fikri, yang selama ini mengimpikan momen ini, merasakan amarah yang meluap begitu ia menghadapinya. Ia sudah begitu dekat untuk menghabisi pria yang telah merenggut segalanya darinya. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, bayangan Pak Karim, ayahnya yang sudah tiada, muncul di dalam pikirannya. Wajah ayahnya yang penuh kasih, selalu mengajarkan untuk tidak menyerah dan memilih jalan yang lebih baik, seolah mengingatkan Fikri akan apa yang seharusnya ia lakukan. Di tengah pergolakan emosional itu, Fikri seolah mendengar suara ayahnya yang lembut, memintanya untuk berhenti dan melepaskan kebencian yang kini menguasainya. Fikri terhenti sejenak. Hatinya dipenuhi keraguan. Rasa cintanya pada ayahnya yang telah tiada bertarung dengan dendam yang membara dalam dirinya. Sejenak, ia mempertimbangkan untuk meninggalkan rencana ini, untuk berhenti dan mengikuti pesan ayahnya yang selalu mengutamakan kebaikan. Namun, kegelisahan dan kemarahan yang telah lama dipendamnya terlalu kuat untuk diabaikan. Fikri merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ia tidak akan pernah lupa apa yang telah dilakukan Darto dan kelompoknya. Meskipun suara hati kecilnya memintanya untuk berhenti, dendam yang selama ini menguasai dirinya membuatnya merasa bahwa keadilan hanya akan tercapai dengan mengakhiri hidup Darto. Dalam ketegangan itu, Fikri merasakan perasaan hampa yang semakin membesar, menyadari bahwa ia sedang berdiri di persimpangan jalan yang tak mudah untuk dipilih. Duel terakhir antara Fikri dan Darto terjadi di tengah terminal Pulau Gadung yang sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalanan yang redup. Fikri, yang sudah lama menantikan momen ini, melangkah maju dengan penuh tekad. Darto, meskipun tahu bahwa hidupnya tergantung pada hasil pertempuran ini, tetap berdiri tegak, siap melawan dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Pertarungan itu berlangsung sengit, masing-masing saling melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, dan setiap pukulan yang mendarat menimbulkan suara keras yang memecah keheningan malam. Fikri merasa setiap serangan Darto seperti membangkitkan seluruh amarah dan dendam yang telah lama dipendamnya. Namun ia juga merasakan kelelahan fisik yang semakin mendera. Setiap langkah yang diambil, setiap gerakan yang dilancarkan, membawa luka baru, baik pada tubuh maupun pada jiwanya. Namun, Fikri terus bertahan, dipandu oleh tekad yang semakin kuat untuk menuntut balas bagi ayahnya. Ketika akhirnya ia berhasil mengalahkan Darto dalam pertarungan itu, rasa lega yang Fikri harapkan tidak datang begitu saja. Meski ia berhasil menghabisi musuh yang telah mengorbankan ayahnya, Fikri merasakan luka yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Luka fisik di tubuhnya mengingatkannya pada pertarungan yang penuh darah dan keputusasaan, sementara luka emosional yang lebih besar terasa menggerogoti hatinya. Ketika Darto terjatuh, wajah ayahnya kembali muncul dalam pikirannya, seolah menuntut untuk diperhatikan. Fikri tiba-tiba merasa kosong, seperti sesuatu yang sangat penting telah hilang dalam dirinya. Kemenangan itu tidak membawa kebahagiaan atau kelegaan, melainkan hanya memberi kesadaran pahit bahwa balas dendam tidak pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang hampa, Fikri berdiri di atas tubuh Darto yang terjatuh, bertanya-tanya apakah keadilan benar-benar bisa tercapai melalui jalan yang penuh kekerasan.
Setelah Darto terjatuh, tubuh Fikri bergetar hebat, dan ia terpaku di tempatnya, menatap jasad musuh yang telah merenggut segalanya darinya. Namun, alih-alih merasakan kepuasan atau kelegaan, yang ia rasakan justru kehampaan yang luar biasa. Dendam yang selama ini ia pelihara dengan penuh semangat kini terasa seperti beban yang tak bisa ia tanggung. Meskipun ia telah berhasil membalas kematian ayahnya, ia mendapati dirinya tidak lebih baik daripada para preman yang telah ia musuhi. Dalam kesunyian yang mendalam, Fikri menyadari bahwa balas dendam tidak mengembalikan apa yang telah hilang. Ia tidak dapat menghidupkan ayahnya kembali, tidak dapat menghapus rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Apa yang ia pikirkan sebagai bentuk keadilan, ternyata hanya mengarah pada kehancuran yang lebih dalam, baik bagi dirinya maupun bagi mereka yang masih peduli padanya. Dengan hati yang penuh kebingungan dan penyesalan, Fikri merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan batinnya adalah dengan menyerahkan diri. Ia tahu bahwa meskipun dirinya telah melakukan apa yang ia anggap sebagai pembalasan yang sah, itu tidak membuatnya bebas dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia berjalan menuju kantor polisi, dengan langkah yang terasa berat dan penuh keraguan. Keputusan untuk menyerahkan diri bukanlah langkah yang mudah, tetapi Fikri merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mulai menebus dosanya dan menerima kenyataan bahwa balas dendam tidak akan pernah mengembalikan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Meski tahu ia akan menghadapi hukuman, ada secercah harapan di dalam dirinya bahwa dengan melakukan ini, ia bisa menemukan kedamaian dan mulai memaafkan dirinya sendiri. Di penjara, Fikri menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Hidupnya yang telah hancur, masa depan yang suram, dan segala harapan yang sempat ia pupuk kini terasa jauh sekali. Namun, di tengah kebosanan dan kesepian itu, Ningsih datang mengunjunginya. Ketika Fikri melihat wajah Ningsih, sebuah perasaan campur aduk muncul di hatinya. Rasa penyesalan, rasa terima kasih, dan juga sedikit kelegaan. Ningsih, dengan segala kebaikan hatinya, tidak membenci Fikri. Sebaliknya, ia memaafkannya dengan tulus, mengerti bahwa di balik setiap tindakan Fikri terdapat rasa sakit yang mendalam. Ningsih berkata bahwa meskipun ia tidak setuju dengan jalan yang Fikri pilih, ia mengerti bahwa ia melakukannya karena cinta dan kehilangan yang begitu besar. Dalam pelukan penuh haru itu, Fikri merasa ada beban yang sedikit terangkat dari hatinya, seolah dia bisa bernapas sedikit lebih lega, meskipun di penjara. Meskipun hidupnya hancur dan masa depannya tidak pernah lagi bisa kembali seperti sebelumnya, Fikri merasakan sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, tetapi dalam hatinya ada secercah kebanggaan karena ia menepati janji terakhirnya kepada ayahnya. Ia telah berjuang melawan ketidakadilan, meski itu berarti harus kehilangan segalanya. Rasa lega itu datang bukan karena kemenangan atau pembalasan dendam yang telah ia raih, tetapi karena ia merasa bahwa akhirnya ia dapat melepaskan rasa sakit yang telah membelenggunya selama ini. Fikri tahu bahwa jalan hidupnya telah berubah, dan meskipun ia harus menjalani hukuman, ia mulai memahami bahwa kedamaian sejati tidak datang dari kekerasan, melainkan dari pengampunan dan penerimaan. Dalam heningnya penjara, Fikri mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, perlahan menyadari bahwa hanya dengan melepaskan dendam, ia bisa kembali menemukan kedamaian.